Tes seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. SKB Auditor. Soal 71-80. Soal nomor 71 dalam menyusun audit universe, faktor mana yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Struktur organisasi. B. Tingkat kompleksitas bisnis. C. Resiko bisnis yang signifikan. D. Ukuran perusahaan. E. Semua jawaban benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Semua faktor tersebut di atas penting dalam menentukan cakupan audit universe. Resiko bisnis yang signifikan akan menjadi prioritas utama. Namun struktur organisasi, kompleksitas bisnis, dan ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi luasnya audit universe. Soal nomor 72, seorang auditor menemukan ketidaksesuaian antara saldo kas dalam buku besar dengan saldo kas dalam bank statement. Tindakan yang paling tepat dilakukan auditor selanjutnya adalah A. Melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian. B. Meminta klien untuk segera memperbaiki kesalahan dalam pencatatan kas. C. Menolak memberikan pendapatan atas laporan keuangan. D. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut langsung kepada manajemen. E. Mengabaikan ketidaksesuaian tersebut jika nilainya tidak material. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian. Sebagai seorang auditor, tugas utama adalah mencari bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut dan memperoleh bukti yang cukup. Soal nomor 73, seorang auditor memutuskan untuk menggunakan software audit berbasis data analytics dalam pengawasan. Apa keuntungan utama dari penggunaan teknologi ini dalam metodologi pengawasan? A. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi. B. Memberikan hasil audit yang lebih terstruktur. C. Mempermudah komunikasi dengan pihak klien. D. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk audit. E. Meningkatkan akurasi identifikasi anomali data. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Meningkatkan akurasi identifikasi anomali data. Software berbasis data analytics memungkinkan auditor 1. Menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien. 2. Mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin tidak terdeteksi secara manual. 3. Memastikan bahwa hasil audit didukung oleh bukti yang kuat. Manfaat lain seperti efisiensi waktu pada opsi D adalah efek samping, tetapi tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi. Soal nomor 74, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama dari audit plan? A. Menentukan biaya audit. B. Memastikan kepatuhan terhadap standar audit. C. Memberikan panduan untuk pelaksanaan audit. D. Mengalokasikan sumber daya yang efisien. E. Menjamin kualitas hasil audit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menentukan biaya audit. Meskipun biaya audit adalah pertimbangan penting, tujuan utama audit panel lebih fokus pada aspek teknis dan strategis dari audit seperti perencanaan, alokasi sumber daya, dan pengendalian kualitas. Soal nomor 75, auditor sedang melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen resiko di sebuah instansi. Dalam proses pengawasan,
auditor menemukan ketidaksesuaian antara prosedur yang tertulis dan implementasinya. Apa langkah awal yang seharusnya dilakukan auditor untuk mengatasi temuan tersebut? A. Mencatat ketidaksesuaian dalam laporan temuan. B. Melakukan wawancara dengan pihak terkait. C. Melakukan ujian lanjutan terhadap efektivitas sistem. D. Memberikan rekomendasi segera kepada instansi. E. Menginformasikan kepada manajemen atas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Melakukan wawancara dengan pihak terkait. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami akar masalah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Ini membantu auditor. 1. Memahami alasan ketidaksesuaian. 2. Mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung temuan. 3. Menentukan langkah ketidaksesuaian disebabkan oleh kesalahan prosedur atau implementasi. Langkah lain seperti mencatat temuan pada opsi atau memberikan rekomendasi segera pada opsi D dilakukan setelah temuan dianalisis secara mendalam. Soal nomor 76. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan penjualan yang signifikan akibat perubahan preferensi konsumen. Manajer resiko perusahaan mengidentifikasi resiko ini dan merekomendasikan diversifikasi produk. Namun, direksi menolak rekomendasi tersebut karena alasan keuangan. Keputusan ini mencerminkan kegagalan dalam aspek GRC governance, risk and control mana. A. Manajemen resiko. B. Kepatuhan. C. Komunikasi. D. Sumber daya manusia. E. Tata kelola. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Tata kelola. Tata kelola yang baik melibatkan pengambilan keputusan strategis yang seimbang antara resiko dan peluang. Dalam kasus ini, direksi lebih memprioritaskan aspek keuangan daripada resiko strategis yang diidentifikasi oleh manajer resiko. Ini menunjukkan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat tata kelola. Soal nomor 77. Sebuah bank menerapkan sistem manajemen resiko yang canggih, namun tetap mengalami kerugian akibat penipuan cyber. Evaluasi internal mengungkapkan bahwa karyawan bank tidak mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek GRC governance, risk and control mana. A. Budaya organisasi. B. Kepatuhan. C. Teknologi informasi. D. Komunikasi. E. Tata kelola. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan. Kegagalan karyawan dalam mengikuti prosedur keamanan menunjukkan bahwa budaya organisasi bank belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem manajemen resiko. Soal nomor 78. Sebuah perusahaan farmasi meluncurkan produk obat baru yang sangat inovatif. Namun, setelah beberapa waktu ditemukan adanya efek samping yang serius dari obat tersebut. Manakah dari berikut ini yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis ini? A. Memberikan kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak. B. Mengumumkan kepada pihak publik tentang masalah ini. C. Meminta maaf kepada publik. D. Menarik produk dari pasaran. I. Melakukan investigasi menyeluruh. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menarik produk dari pasaran.
Keselamatan konsumen harus menjadi prioritas utama. Menarik produk dari pasaran adalah tindakan yang paling cepat dan efektif untuk mencegah terjadinya korban lebih lanjut. Selain itu, perusahaan dapat melakukan investigasi, memberikan kompensasi dan mengumumkan masalah kepada publik. Soal nomor 79, seorang auditor internal menemukan bahwa dalam proses bisnis penjualan, terdapat resiko kesalahan pencatatan yang berulang karena sistem ERP Enterprise Resource Planning belum diperbaharui. Apa tindakan yang paling strategis untuk memitigasi resiko ini? A. Mengajukan revisi kebijakan pencatatan transaksi. B. Mendorong investasi untuk pembaharuan sistem ERP. C. Meminta divisi ET untuk melakukan audit teknis. D. Mengimplementasikan proses verifikasi manual sebagai cadangan. E. Mengusulkan pelatihan tambahan untuk pengguna ERP. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mendorong investasi untuk pembaharuan sistem ERP. Resiko kesalahan pencatatan yang berulang akibat sistem ERP yang usang membutuhkan solusi jangka panjang, yaitu pembaharuan sistem ERP. Meskipun pelatihan atau verifikasi manual dapat menjadi solusi sementara, mereka tetap tidak mengatasi akar masalah. Pembaharuan sistem akan memastikan efisiensi dan akurasi proses pencatatan secara berkelanjutan. Soal nomor 80, dalam konteks Triangle of Frauds, segitiga fraud, tekanan atau motivasi yang sering menjadi pendorong individu untuk melakukan fraud adalah: A. Celah dalam sistem kontrol. B. Budaya kerja yang permisif. C. Kesempatan untuk tidak ketahuan. D. Kurangnya pengawasan internal. E. Kebutuhan finansial yang mendesak. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Kebutuhan finansial yang mendesak. Segitiga fraud terdiri dari 3 elemen utama, yaitu tekanan motif, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan seringkali berasal dari kebutuhan finansial atau ambisi pribadi, sehingga menjadi motivasi utama seseorang untuk melakukan fraud. Good luck!